Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah. Insyaallah saya di sini akan menuntaskan tugas UAS video dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan insyaallah saya akan membawakan tema yang berjudul Analisa Peradaban Islam pada masa Kerajaan Mughal. Jadi dinasti atau kerajaan Mughal merupakan satu di antara 3 kerajaan terbesar di kawasan Asia Tengah atau anak benua India pasca keruntuhan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini pun menjadi tolak ukur atau motivasi bagi kerajaan lainnya sebagai sumber kebangkitan bagi peradaban tua di anak benua India yang nyaris hilang. Dulu, kawasan India sebelum masuknya Islam adalah tempat tumbuh dan berkembangnya agama Hindu. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya yaitu Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Syafawi yaitu Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan. Kemudian Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Kemudian saya akan menyebutkan tentang periodisasi kerajaan atau raja-raja Mughal. Ada 6 raja yang disebutkan secara rinci. Yang pertama ada Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan terakhir ada Aurangzeb atau Al-Maghir I. Kemudian ada pula pemerintahan pasca Aurangzeb. Sultan-sultan penerus Aurangzeb yaitu Bahadur Shah, Azim Shah, Fakhr Syiar, Muhammad Shah, Ahmad Shah, Al-Maghir II, Shah Alam, Akbar II, dan Bahadur Shah II. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang kemajuan atau kejayaan pada masa kerajaan Mughal. Kemajuan-kemajuan yang dicapai ada di bidang politik, ekonomi, seni, sastra, dan terakhir ada ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu bidang politik. Bidang politik Sulhul Kul pada masa Raja Akbar Khan berhasil menyatukan rakyat Islam, Hindu, dan penganut lainnya. Kemudian yang kedua ada bidang militer. Pasukan Mughal dikenal dengan pasukan yang kuat, terdiri dari pasukan berkuda dan meriam. Wilayahnya dibagi menjadi distrik-distrik yang dikepali oleh Sipah Salar. Kemudian ada bidang ekonomi, memajukan pertanian yang hasilnya terdiri dari padi, kacang, tebu, kapas, tembakau, dan rempah-rempah. Kemudian ada bidang seni. Mughal terkenal dengan ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Di antara bangunan yang terkenal yaitu Benteng Merah, Makam Kerajaan, Masjid Delhi, dan yang paling populer yaitu Taj Mahal di Agra. Kemudian yang kelima ada bidang sastra. Banyak sastra dari bahasa Persia diubah ke bahasa India, bahasa Urdu. Bahasa Urdu yang berkembang di masa Akbar menjadi bahasa yang banyak dipakai oleh rakyat India dan Pakistan sampai sekarang. Kemudian yang terakhir yaitu bidang ilmu pengetahuan. Shah Jahan mendirikan perguruan tinggi di Delhi. Aurangzeb mendirikan pusat pendidikan di Lucknow. Tiap masjid mempunyai lembaga tingkat dasar yang dipimpin oleh seorang guru. Itulah kemajuan yang dicapai pada masa kerajaan Mughal. Di samping kemajuan pasti ada kemunduran yang diperoleh dari kerajaan Mughal. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama ada stagnasi pembinaan kekuatan militer. Akibatnya operasi militer Inggris tak terpantau.
kekuatan militer di laut dan daratan kerajaan Mughal menurun. Kemudian yang kedua, ada kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik dan menyebabkan pemborosan keuangan negara. Yang ketiga, ada pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide, sehingga konflik agama sangat susah diatasi. Kemudian yang terakhir, ada pewaris tahta kerajaan pada paruh akhir adalah figur-figur yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.